Alexa sangat malu sekali dengan kejadian di pesta pernikahan asisten Z dan Sandra. Bahkan dia tidak ingin membaca grup Y yang kini telah menjadi perbincangan hangat di sana antara dirinya, Daniel, dan Fiona. Bahkan pengantin baru yang seharusnya melakukan malam pertama malah ikut nimbrung di grup Y itu. A. Pemandangan apa ini? Daniel mencium Fiona. Kalian lihatkan mereka berciuman tadi. B. Itu artinya mereka sudah berselingkuh dong. Fiona tega merebut calon suami temannya sendiri. Bagaimanapun juga kan kita semua berteman. C. Sejak kapan kita temenan sama wanita cupu itu? D. Janda gatal memang. Sandra, makanya sebelum ngomongin orang tuh cari tahu dulu kebenarannya. Daniel dan Fiona saling mencintai dari dulu wey. B. Sotoy, pasti Fiona yang goda Daniel tuh. Sandra, siapa bilang? Yang ada Daniel yang ngejar Fiona. Asalkan kalian tahu ya Fiona itu adalah cinta pertamanya Daniel. G. Jangan ngarang deh Sandra. Sandra, terserah kalian saja, memang begitu faktanya. Bahkan mereka sudah menikah. Yang ada Alexa yang ngarang, padahal sudah tahu Daniel gak cinta, tapi malah maksa. H. Beneran mereka sudah nikah? Sandra, memperlihatkan foto pernikahan Daniel dan Fiona. B. Wah. C. Jadi beneran ternyata Daniel dan Fiona sudah nikah. D. Bukannya Daniel itu bucin banget sama Alexa? E. Iya, bukannya Alexa selalu bilang Daniel cinta banget sama dia? F. Tapi setelah aku pikir-pikir tidak ada buktinya memang selama ini Alexa gak pernah memperlihatkan foto kemesraan mereka. G. Jir. Ketipu gue. H. Tapi kenapa harus cewek cupu itu yang disukai Daniel? Kayak gak ada cewek lain aja, janda pula. J. Mungkin karena saking cintanya Daniel sama Fiona makanya dia gak peduli walaupun Fiona janda. A. Tapi sumpah gak terima ih. K. Lagian terserah mereka lah mau pacaran dan nikah sama siapa juga. Kenapa pada rempong? B. Tapi mereka gak ada cocok-cocoknya. Masa Daniel dapat yang bekasan? Cupu pula. L. Fiona cantik loh, malah menurut aku cantikan Fiona daripada Alexa. C. BTW kemana Alexa? Biasanya dia suka ikut nimbrung. Sandra, entahlah, tanya saja sama dia. F. BTW, kenapa kamu masih di sini Sandra? Harusnya malam ini ada acara membobol gawang. G. Jadi mau. M. Suara Deheman membuat Sandra tersadar bahwa dirinya kini sedang berada di sebelah asisten Z. Malam ini asisten Z sedang fokus nonton bola timnas vs Uni Emirat Arab. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen asisten Z. Pria itu benar-benar seperti robot bahkan saat timnas berhasil membobol gawang tim lawan pun dia begitu santai, bisanya pria suka berteriak mengatakan GOOLLL yang panjang. Asisten Z hanya melayangkan tinju ke udara, yes. Asisten Z baru sadar Sandra sedang memperhatikannya, kalau dilihat lebih lama ternyata asisten Z sangat tampan, mirip aktor pemain action di Hollywood. Kenapa? Tanya asisten Z. Sandra jadi salah tingkah karena ketahuan memperhatikan pria yang kini jadi suaminya itu. Apalagi wajahnya memerah begitu membaca pesan dari para alumni yang bilang tentang membobol gawang. Dia tahu apa yang dimaksud mereka, bukan seperti timnas yang berhasil membobol gawang tim lawan, tapi... Sandra bergidik ngeri membayangkannya. M. Timnas kita sangat bagus. Sandra padahal tidak ikut menonton, tapi dia bingung harus menjawab apa. Iya. Mereka berhasil memerawani gawang lawan. Jawab asisten Z dengan tenang. Memang sering begitu istilahnya kalau gol pertama. Hah. Sandra menelan selaiva mendengarnya, perkataan asisten Z malah membuat dirinya tegang. Wajah asisten Z memerah begitu sadar dengan ucapannya, itu istilah dalam gol pertama dalam sepak bola maksudnya. Mereka berdua jadi salah tingkah, mereka baru ingat malam ini adalah malam pertama mereka menjadi sepasang pengantin, harusnya asisten Z harus membobol gawang Sandra. Tapi mereka begitu canggung, tidak mungkin melakukannya kalau tidak tahu perasaan masing-masing, apalagi mereka baru saling mengenal. Sandra memilih untuk tidur duluan, dia segera bangkit dari duduknya. M. Aku sudah ngantuk, aku tidur dulu. M. Oh iya. Terima kasih sudah datang, aku tidak bisa membayangkan bagaimana malunya orang tua aku jika kamu tidak datang Mr. Z. Walaupun aku tidak tahu apa alasannya kamu datang ke acara pernikahan kita. Setelah berkata begitu, Sandra segera masuk ke dalam kamar, Sandra menyandarkan punggungnya di daun pintu kamar. Mengapa dia deg-degan sekali saat menatap asisten Z?
Tiba-tiba asisten Z mengetuk pintu kamarnya, membuat Sandra semakin deg-degan. Dia segera membuka pintu kamarnya. Mr. Z, sepertinya ada yang harus kita lakukan malam ini. Sandra menelan selaifanya mendengarnya ucapan asisten Z. Ada yang harus kita lakukan malam ini. Di malam pertama mereka, membuat tenggorokannya kering memikirkannya. Sementara di tempat lain, suara menggema memenuhi kamar. Dari setelah pulang di acara pernikahan asisten Z dan Sandra, Daniel mengurung seharian Fiona di kamar. Dari siang sampai malam hari, mereka menghabiskan seharian dengan bercinta dan bercinta. Daniel hanya menginginkan Fiona, semua yang ada di dalam diri Fiona. Jiwa dan raganya, semuanya adalah miliknya. Daniel terpaksa harus menghentikan aktivitas mereka untuk sementara. Dia membawa satu piring nasi goreng ke dalam kamar. Dia sudah memakai piyamanya yang lengkap, sementara Fiona hanya menutupi tubuhnya dengan selimut, biar nanti kalau Daniel meminta lagi dia tidak perlu buka baju lagi. Daniel begitu sabar menyuapi Fiona, dia ingin memanjakannya, sambil sesekali dia menyuapi dirinya sendiri. Aku paling suka nasi goreng Mbok Sum, sangat enak. Ucap Fiona sambil mengunyah nasi goreng itu dengan pelan. Sama, karena aku waktu itu menyuruh asisten Z membeli nasi goreng ini, dia bisa bertemu Sandra. Tanpa sadar kita yang telah mempertemukan mereka. Tapi nasi goreng ini bukan asisten Z yang belikan. Fiona takut Daniel malah mengganggu acara malam pertama asisten Z dan Sandra. Gak lah, aku juga punya hati, gak mungkin aku mengganggu malam pengantin mereka. Daniel jadi teringat dengan Alvin, tapi ngomong-ngomong siapa pria itu? Pria yang mana? Yang mengajak kamu berdansa. Aku tidak suka melihat kamu dekat pria lain. Daniel menyuapi Fiona kembali. Kamu cemburu. Fiona malah senang jika Daniel cemburu. Sangat cemburu. Dia itu Kak Alvin, sepupunya Sandra. Aku sudah lama kenal sama dia. Dia sudah banyak menolong aku selama ini. Aku merasa jadi pria yang tak berguna, malah pria lain yang menolong kamu. Itu karena aku memang sengaja menghindari kamu, bukan karena kamu tidak berguna. Daniel menyimpan piring yang sudah kosong di atas nakas. Dia memegang wajah Fiona. Karena itu apapun yang terjadi, jangan meninggalkan aku lagi meski papa aku menyuruh kamu untuk meninggalkan aku. Jangan pernah pergi, dan aku juga tidak akan pernah meninggalkan kamu, sampai kapanpun. Fiona mengangguk pelan. Aku minta maaf karena aku malah memilih menyerah waktu itu. Aku pikir kamu akan bahagia setelah aku pergi. Kebahagiaan aku hanya kamu, Fiona. Mereka saling menatap lalu menyatukan kedua bibir mereka sebentar. Besok jadi menemui omku. Tentu saja, karena itu aku ingin tahu apa dan kesukaan om dan tante kamu, aku akan membelikan apapun yang mereka suka. Jangan berlebihan seperti itu. Kesan pertama harus bisa mengambil hati mereka. Setelah keadaan Pak Anderson membaik, baru Daniel akan membawa Fiona menemui papanya. Kalau begitu kamu juga harus beritahu aku makanan apa saja yang papa kamu suka. Aku akan memasak untuknya. Nanti aku kasih tahu. Tapi sekarang ini, aku mau lagi, satu kali lagi boleh kan? Pinta Daniel sambil menarik selimut yang menutupi tubuh indah Fiona. Kembali ke apartemen asisten Z. Sepertinya ada yang harus kita lakukan malam ini. Sandra menelan selaifanya mendengarnya ucapan asisten Z. Ada yang harus kita lakukan malam ini. Di malam pertama mereka, membuat tenggorokannya kering memikirkannya. Nyi melakukan apa? Sandra mendadak jadi sepupunya Aziz Gagap. Siap tidak siap dia harus siap, karena dia kini sudah menjadi istri asisten Z. Bahkan sebelumnya dia dan Andrian susah merencanakan akan menikah, itu artinya dia sudah mempersiapkan diri lahir dan batinnya untuk menjadi seorang istri. Ikut aku. Asisten Z menyuruh Sandra untuk mengikutinya, membuat Sandra makin deg-degan. Apalagi memperhatikan perawakan asisten Z dari belakang, pria itu memiliki otot yang kekar, sudah terbayangkan bagaimana permainan ranjangnya. Oh my god, aku deg-degan banget ini. Apalagi saat melihat asisten Z masuk ke dalam kamarnya, karena mereka memiliki dua kamar di sana, mungkin asisten Z ingin melakukan malam pertamanya di kamar asisten Z. Sandra gemetaran saat masuk ke dalam kamar asisten Z, dia memperhatikan kamarnya yang begitu rapi, asisten Z pasti sangat suka kerapihan, berbanding terbalik dengan dirinya yang jarang beres-beres rumah. Apa kita akan melakukannya di sini? Tanya Sandra, dia harus siap. Iya, harus sampai habis dan bersih. Sandra tidak mengerti. Asisten Z menunjuk kado-kado yang belum sempat mereka buka, sangat banyak sekali. Aku tidak suka berantakan, jadi kita harus membukanya semua malam ini.
Oh, jadi maksud kamu yang harus kita lakukan malam ini itu kita harus membuka kado bersama-sama. Sandra sangat malu sekali, mengapa dia malah berpikiran yang lain-lain, tapi mengapa harus malu? Toh hanya dirinya sendiri yang tahu tentang pikiran M3 Zoom-nya itu. Iya, kebanyakan tamu yang hadir teman kamu. Memangnya kamu pikir kita akan melakukan apa? Aku pikir kita akan bermain bola, bukan, maksudnya menonton bola, bukannya acaranya belum selesai. Sudah selesai, Indonesia menang, 3-2. Wah, hebat sekali. Memangnya kamu ingin bermain bola? Sandra bingung maksud asisten Z itu bermain bola asli atau dalam tanda kutip. Main bola yang mana maksudnya? Yang di lapangan itu, memangnya di mana lagi? Astaga, pria ini benar-benar polos. Sandra malah pusing jadinya, mungkin karena dia sudah berpikir yang tidak-tidak, tapi asisten Z malah terlihat tenang begitu saja. Mereka pun akhirnya membuka satu persatu kado yang banyak sekali berada di lantai kamar asisten Z itu. Sementara Daniel, dia bilang kado untuk asisten Z adalah sebuah kejutan nanti. Wah, tas. Aku sangat menyukainya. Seru Sandra, dia memang selalu terlihat ceria. Dia membuka lagi beberapa kado yang masih banyak, ternyata ada yang memberi kado pakaian, aksesoris, sandal, dan banyak lainnya. Diam-diam asisten Z memperhatikan Sandra, dia tersenyum begitu sudah melihatnya. Asisten Z melihat ada kado yang sengaja ditulis siapa nama orang yang memberikan kado itu, ini kado dari Nona Fiona. Oh, buka saja. Asisten Z menganggukkan kepala, dia segera membukanya. Rupanya banyak sekali yang Fiona berikan padanya, dimulai dari tas, perhiasan, jam tangan couple, dan lainnya. Astaga, Fiona banyak sekali kadonya. Sandra sangat terharu dengan pemberian dari sahabatnya itu. Namun Sandra terkejut begitu melihat asisten Z mengeluarkan sebuah pakaian wanita yang sangat tipis, sepertinya itu pakaian yang dinamakan lingerie. Apa ini? Asisten Z memperhatikan dengan seksama lingerie itu. Bahkan dia melebarkannya memperhatikan baik-baik pakaian yang menurutnya sangat aneh itu. Wajah Sandra memerah, dia segera merebut lingerie dari tangan asisten Z. Dia pikir Fiona hanya bercanda waktu itu, rupanya benar, di salah satu kado yang Fiona berikan ada lingerie ternyata. Astaga, iseng banget kamu, Vi. Gak tahu aku deg-degan apa. Pakaian apa itu? Asisten Z jadi penasaran dengan lingerie tadi, dia sama sekali tidak membayangkan bagaimana bisa wanita memakai pakaian begitu. Itu namanya lingerie, Fiona memang iseng sekali. Sandra pura-pura tertawa kecil. Pikiran asisten Z jadi traveling, membayangkan Sandra memakai lingerie itu jakunnya naik turun membayangkannya. Dia segera menggelengkan kepala, dia tidak boleh berpikiran M3 Zoom pada Sandra. Boleh aku tahu kenapa kamu memutuskan untuk datang ke acara pernikahan kita? Sandra sangat penasaran sekali mengapa asisten Z malah datang. Apa juga tidak tahu. Mungkin karena aku takut orang tua kamu malu gara-gara aku. Bukan karena mencintaiku. Bahkan kamu bukan tipeku. Bukan tipe. Sandra merasa tertantang mendengarnya, bahkan dia merasa dirinya cantik, makanya bisa membuat si playboy Andrian jatuh cinta padanya. Dan asisten Z bilang dia bukan tipenya. Baiklah, bagus, kalau aku bukan tipe kamu, itu artinya kamu gak akan macam-macam padaku kan? Tentu saja, aku bukan pria M3 Zoom. Wah, aman dong aku. Bakal mendapatkan rekor muri, seorang istri yang bisa menjaga kesuciannya seumur hidup. Sandra terkekeh. Apa mungkin dia bukan pria normal? Makanya malam itu aku aman-aman aja padahal dia mengganti baju aku. Kalau begitu, kita tidak perlu pisah kamar. Sebagai sepasang suami istri kita diwajibkan tidur bersama. Betul kan? Sandra jadi merasa tertantang. Apa dia bisa membuat pria kaku itu luluh? Asisten Z terkejut mendengarnya, itu artinya mulai malam ini dia akan tidur bersama Sandra. Kenapa? Kamu gugup akan tidur bersama wanita yang bukan tipe kamu ini? Dan tentu saja tidak, suami istri memang harus tidur bersama. Namun Sandra malam ini malah memberikan ujian yang begitu berat, dia memakai lingerie pemberian dari Fiona. Walaupun dia sangat deg-degan sekali. Tapi dia hanya ingin mengerjai si asisten kaku itu. Lagian asisten Z bilang dia bukan pria M3 Zoom dan Sandra bukan tipenya asisten Z, pastinya dia akan aman-aman saja. Malah mungkin pria itu bisa saja bukan pria normal. Sandra bergidik ngeri jika seandainya ternyata dia menikah dengan pria tidak normal.
Asisten Z yang sedang sibuk dengan laptopnya, perhatiannya jadi teralihkan pada penampilan Sandra. Dia membulatkan mata begitu melihat Sandra memakai lingerie, begitu jelas lekuk tubuhnya. Membuat tubuhnya terasa panas. Kenapa memakai pakaian begitu? Sandra naik ke atas ranjang, dia duduk di sebelah asisten Z, kado dari teman, tentu saja harus dipakai. Kenapa memangnya? Tidak kenapa-kenapa, hanya saja membuat mata aku sakit. Badan asisten Z mendadak berkeringat. Dia segera menyimpan laptopnya di atas nakas, dia jadi tidak bisa konsentrasi menyelesaikan pekerjaannya gara-gara penampilan Sandra. Sandra memang tahu betul dari awal pertemuan mereka, pria itu memang menyebalkan. Sandra membaringkan badannya, mereka hanya terhalangi sebuah guling saja. Begitu juga asisten Z, dia memilih lebih baik dia segera tidur karena pikirannya yang terkontaminasi dengan penampilan Sandra. Sampai akhirnya malam itu mereka sama-sama terbaring di atas kasur, dengan pikirannya masing-masing, keduanya nampak tegang. Entah mengapa asisten Z merasa menyesal, seharusnya dia tidak bilang bahwa dia bukan pria M3 Sum, karena sekarang ini malah pikirannya jadi traveling. Apalagi parfum yang Sandra pakai begitu wangi, membuat ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Bukannya Sandra istrinya. Berhaklah dia memintanya. Sandra. Asisten Z menghadap ke arah Sandra, rupanya Sandra baru saja tertidur. Entah mengapa dia merasa kecewa. Asisten Z memperhatikan Sandra yang tertidur menghadap dirinya, dia teringat dengan ucapan Daniel yang bilang bahwa dirinya telah jatuh cinta pada wanita ini. Benarkah itu? Sementara Sandra sangat jauh sekali dari tipe wanita yang dia idamkan. Apa mungkin cinta itu buta? Tidak memandang siapa yang akan dia cinta. Matanya mendadak nakal memperhatikan penampilan Sandra yang sangat seksi dari ujung kaki ke ujung kepala, membuat rahangnya mengeras. Dia segera menyelimuti tubuh Sandra agar dia tidak semakin tersiksa. Asisten Z terpaksa pergi ke kamar mandi. Sepertinya dia harus menuntaskan hasratnya malam ini dengan senam 5 jari. Coba kalau dia tidak berbicara seenaknya pada Sandra, mungkin ceritanya akan berbeda. Ponsel asisten Z bergetar, ada pesan dari seseorang. Ziano, sebentar lagi aku pulang ke Indonesia. Apa kamu merindukan aku? Keesokan harinya. Bagaimana nih malam pertamanya lancarkan? Goda Fiona, saat ini Fiona dan Sandra sedang berada di laundry. Tentu saja aku tidur sampai puas. Jawab Sandra dengan nada kesal. Kok malah tidur? Sementara Fiona saja yang bukan pengantin baru digempur terus sampai malam, yang bilangnya minta 1 celup lagi, malah seperti teh celup berkali-kali. Ceritanya panjang dan bulat, tapi sumpah aku semalam ingin ketawa, lihat reaksi pria kaku itu saat aku memakai lingerie. Wajahnya memerah dan dia berkeringat, aku pengen ngakak. Itu artinya dia itu mau tapi mungkin bingung untuk memulai, ya kamu harus agresif duluan lah. Bukan gitu, dia bilang aku bukan tipenya. Mungkin tipe Mr. Z itu tipe yang sikapnya sefrekuensi sama dia kali ya. Sama-sama kaku dong kalau gitu. Fiona malah tertawa membayangkannya. Malah kayak ada 2 robot ya. Sandra ikut tertawa. Mereka berhenti bicara setelah melihat ada seorang wanita mungkin usianya sekitar 30 tahunan, wanita itu terlihat cantik sekali dengan gayanya yang elegan. Wanita itu berjalan ke arah laundry sambil memegang tangan anaknya yang mungkin usianya sekitar 5 tahunan. Nah mungkin wanita seperti itu tipe Mr. Z. Sandra yang cewek saja kagum dengan penampilan wanita itu. Mungkin, tapi jadi diri sendiri itu yang lebih baik. Biarkan asisten Z menyukai kamu apa adanya. Aku juga tahu sebenarnya kamu sudah mulai ada rasa sama dia. Gak lah. Sandra malah mengelak. Sandra dan Fiona segera menyambut kedatangan wanita itu, selamat datang di laundryku Mbak. Wanita itu tersenyum dengan ramah, namaku Melinda, kebetulan tadi pagi aku baru nyampe ke Indonesia. Banyak yang bilang laundry ini sangat bagus. Tentu saja, kami jamin laundryku tidak akan mengecewakan. Sandra mencoba meyakinkannya. Wanita itu memberikan 1 paper bag kepada Sandra yang berisi pakaian. Dan Sandra mulai menimbangnya. Sementara Fiona malah fokus ke anak yang sedang asik makan es krim itu, namamu siapa? Tanya Fiona, dia memang paling suka melihat anak kecil, karena dia dari dulu menginginkan sekali kehadiran seorang anak. Namaku Zivana, Tante. Anak itu terlihat sangat ceria sekali. Wah nama yang bagus, kamu cantik lagi. Ialah mirip mama, Tante. Dan mirip papa juga pastinya. Aku gak punya papa, Tante.
Fiona berhenti tersenyum, dia jadi merasa bersalah pada anak kecil itu, tapi dia bersyukur karena anak itu sama sekali tidak merasa sedih, malah fokus dengan es krimnya. Semuanya 3 kilo mbak, kata Sandra pada wanita bernama Melinda itu. Dia sudah selesai menimbang pakaian yang akan dicuci di laundryku itu. Namun perempuan itu tidak fokus karena dia dengan sibuk dengan ponselnya, dia seperti kelihatan kecewa karena dari semalam dia mengirim pesan tapi tidak dibalas sama sekali, bahkan hari ini dia mengirim pesan beberapa kali, tapi tidak direspon juga. Mbak, perkataan Sandra mengagetkan wanita itu. Oh iya, terima kasih, paling nanti besok saya ambil. Oke, boleh sekali mbak. Wanita yang bernama Melinda itu pun segera meraih tangan anaknya, ayo Zivana, ayo kita pulang. Zivana berpamitan kepada Fiona, Zivana mau pulang, dadah tante cantik. Dia melambaikan tangannya pada Fiona. Iya Zivana. Fiona melambaikan tangannya juga pada anak itu. Fiona mengusap perutnya dengan lembut, anak itu lucu sekali, mudah-mudahan lucunya nular. Pastilah, kamu dan Daniel sama-sama good looking. Iya Vi, hari ini Kak Alvin mau balik ke Thailand, dia ingin bertemu kamu sebentar, bisa gak? Sepertinya ini berlebihan, Tuan. Ucap asisten Z begitu tahu Daniel memberikan kado pernikahan dengan 20% saham atas nama asisten Z di dengan grup. Mungkin nanti asisten Z harus belajar jadi CEO di salah satu perusahaan di bawah naungan dengan grup. Sementara Daniel adalah CEO di kantor pusat, dia yang mengendalikan semua perusahaan di bawah naungan dengan grup. Mengapa berlebihan? Bahkan aku sudah anggap kamu itu kakakku, makanya kadang aku tidak nyaman saat kamu panggil aku Tuan. Ini juga memang atas persetujuan Papa juga, Papa sudah menganggap kamu sebagai anaknya sendiri. Asisten Z merasa terharu mendengarnya. Oh iya aku sudah merencanakan liburan untuk kita berempat nanti ke Spanyol. Kita berempat. Iya, aku, kamu, Fiona dan Sandra. Ketika mendengar nama Sandra, entah mengapa asisten Z merasakan jantungnya berdebar, dia merasa gugup jika harus bertemu wanita itu nanti di apartemen, bisa-bisa dia lupa diri jika selalu bertemu dengannya, seapartemen, sekamar pula. Sepertinya dari tadi ponsel kamu bergetar. Daniel melihat ponsel asisten Z yang bergetar dari tadi. Biarkan saja, Tuan. Asisten Z memang tidak ingin bertemu lagi dengan orang yang telah mengabaikannya. Daniel mengangguk saja, dia sudah lama tinggal di Belanda dari usia 18 tahun, tentunya Daniel tidak tahu siapa saja orang yang dekat dengan asisten Z di masa lalu, apalagi asisten Z memang jarang terbuka dengan siapapun. Ya sudah, apa semua pesanan aku sudah kamu siapkan? Pesanan untuk Om dan tantenya Nona Fiona? Iya. Sudah Tuan, bahkan sampai tidak muat masuk ke dalam truk. Ya sudah tidak apa-apa. Nanti antarkan saja ke sana, aku dan Fiona mungkin malam ke sananya. Baik, Tuan. Daniel mengirim pesan pada sang istri, dia merasa bersalah karena semalam sudah membuatnya kelelahan. Sayang, mau aku bawakan makanan buat siang ini? Tak lama kemudian, Daniel mendapatkan balasan dari sang istri tercinta. Gak usah. Hari ini Kak Alvin ingin bertemu aku untuk terakhir kalinya, bolehkah? Ditemani Sandra juga. Tapi kalau kamu tidak mengizinkan aku tidak akan menemuinya. Daniel memang sangat pencemburu sekali, dia tidak suka istrinya dekat-dekat dengan pria lain, dia menghela nafas dengan pelan berkali-kali, tapi kali ini dia terpaksa harus mengizinkannya. Apalagi pria itu sudah banyak membantu Fiona. Fiona menemui Alvin di salah satu restoran terdekat dengan laundryku, sementara Sandra memilih duduk di meja yang berbeda. Semalam suami aku sudah mentransfer uang ke rekening Kak Alvin, apa sudah ada? Iya sudah, padahal seharusnya kamu tidak perlu menggantinya. Gak apa-apa, itu bukan uang yang sedikit loh. Suami kamu juga mengirim pesan sama aku. Fiona terlihat terkejut mendengarnya, mungkin semalam saat dia kelelahan dan tertidur, Daniel diam-diam melihat nomor Alvin di ponselnya. Benarkah? Iya, dia bilang terima kasih sudah banyak membantu kamu dan menjaga kamu selama kamu Thailand. Fiona merasa tersentuh mendengarnya, dia tahu Daniel pasti cemburu jika mengingat dia dan Alvin sering bersama dalam 3 bulan itu walaupun dalam hal pekerjaan, tapi tak jarang juga Alvin begitu perhatian padanya sampai sering datang ke mes mengirim dia makanan. Kelihatannya suami kamu baik sekali, aku merasa lega mendengarnya. Iya dia memang suami yang baik. Mungkin kalau suami kamu tidak sebaik dia, aku bisa tega merebut kamu dari suami kamu itu. Fiona terkejut mendengarnya.
Ya makanya dulu aku langsung membantu kamu untuk urus perceraian dari mantan suami kamu yang bajingan itu, aku ingin mengambil kamu dari dia, makanya aku menawarkan pekerjaan ke kamu untuk bekerja di Thailand. Tapi setiap aku ingin mengungkapkan perasaan sama kamu, aku merasa ragu, karena aku melihat kamu seperti sedang memikirkan seseorang, dan sekarang aku tahu siapa orang yang selalu kamu pikirkan itu, ternyata dia Daniel, suami kamu yang sekarang. Fiona sama sekali tidak tahu perasaan Alvin padanya, dan kalaupun dia tahu tetap saja dia tidak bisa menerima perasaan itu karena di hatinya hanya ada Daniel. Cuma dia merasa bersalah pada Alvin, jika dia tahu Alvin menyukainya, mungkin dia memilih lebih baik tidak menerima bantuan dari Alvin, karena dia merasa telah menyakitinya. Sejujurnya aku suka kamu dari dulu Vi, tapi aku dulu tidak memikirkan tentang cinta, aku ingin fokus belajar. Fiona sedikit menundukkan kepala, maafkan aku Kak. Alvin terkekeh, gak apa-apa, gak usah minta maaf. Cinta ini gak ada yang salah kok, hanya saja mungkin datang di waktu yang tidak tepat. Tapi aku sangat berharap kamu bisa hidup bahagia bersama suami kamu. Aku juga begitu, aku harap Kak Alvin cepat mendapatkan pasangan yang bisa mencintai Kak Alvin. Kak Alvin orang baik, aku yakin Kak Alvin pasti akan mendapatkan jodoh yang baik juga. Alvin tersenyum penuh haru, terima kasih Fiona. Iya Kak, kapan Kak Alvin kembali ke Thailand? Sekarang, setelah pergi dari sini. Sementara itu di kediaman Om Ari, Tante Sinta seperti ketiban durian runtuh, tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba ada seseorang pria tampan datang ke rumah mengantarkan banyak sekali barang-barang lebih dari satu truk, berupa sofa yang mewah, kulkas 4 pintu, TV LED yang besar, spring bed, hampir semua barang dan perabotan rumah telah Daniel kirim. Belum lagi pakaian, tas, sepatu dari brand mewah untuk Om Ari, Tante Sinta dan anak-anaknya. Dan Fiona tidak tahu itu. Padahal Fiona hanya mengatakan tantenya suka membeli perabotan rumah dan membeli pakaian diskon, mungkin maksud Fiona perabotan rumah itu seperti piring yang harganya 10.003, atau perabotan yang murah. Tapi Daniel salah pengertian, dia menyuruh asisten Z untuk membelikan perabotan rumah apapun untuk keluarga Om Ari, termasuk pakaian untuk mereka. Tunggu dulu, sepertinya Anda salah kirim, saya tidak membeli semua ini. Tante Sinta nampak shock saat melihat ada banyak bodyguard mengangkut barang ke depan rumahnya. Dia memang memerlukan itu semua karena barang-barang di rumah sudah tidak layak pakai, mereka hanya sekali membelinya saat masih baru menikah dulu, puluhan tahun yang lalu, itu juga dulu membelinya secara kredit. Sementara Om Ari masih berada di bengkelnya. Dan kedua anaknya Tante Sinta ada di sana, mereka hanya bisa menganga melihat banyak sekali barang yang dikirim ke rumahnya. Tapi mereka lebih sibuk dengan banyak pakaian yang dikirim oleh Daniel. Ini semua kiriman dari Tuan Daniel, suaminya Nona Fiona. Semoga Anda menyukai hadiah dari Tuan kami. Jawab asisten Z, bahkan asisten Z memberikan sebuah kotak perhiasan untuk Tante Sinta.